Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Amalia. Saya dari Offering C7 dengan nomor induk mahasiswa 2003126148081. Sekarang saya akan mempresentasikan bab 12, yaitu mengenai jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Kompetensi dasar. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Pada bab 12 kali ini, kita akan membahas tentang apa itu pengertian jihad dan radikalisme, latar belakang, bentuk, dan dampak dari radikalisme, upaya menanggulangi radikalisme, landasan dan macam-macam jihad, serta muslim moderat. Sekarang, apa sih jihad itu? Jihad secara kontekstual dapat diartikan sebagai perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lain yang lebih luas, seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Mungkin dari kita seringkali menjumpai orang yang mengartikan jihad sama dengan perang. Padahal jihad dan perang itu sangat berbeda. Menurut Ali, jihad yang diartikan sebagai perang tidak ada dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Quran, seperti di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78, Quran Surat Al-Ankabut ayat 6, Quran Surat At-Taubah ayat 73, Quran Surat At-Tahrim ayat 9, Quran Surat Al-Baqarah ayat 218, dan lain-lain, jihad diartikan sebagai berjuang. Sedangkan perang di dalam Al-Quran disebut sebagai qital dan harb yang bermakna perang, itu pun dikemukakan secara hati-hati. Kalaupun ada ayat yang memerintahkan untuk perang, hal tersebut dalam rangka mempertahankan diri dari gangguan dan penganiayaan dari pihak luar Islam atau musuh-musuh Islam. Tidak boleh melampaui batas dan untuk menghindari fitnah. Nah, sekarang, apa sih radikalisme itu? Radikalisme umat beragama secara kontekstual dapat diartikan sebagai paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam karena Islam dalam menyiarkan agamanya menggunakan cara bil hikmah atau bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat-menghormati. Jihad dalam Islam, landasannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Jihad sendiri dapat dihukumi sebagai fardu ain dan fardu kifayah. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu kifayah terdapat pada Quran Surat Al-Fat ayat 17 dan Quran Surat At-Taubah ayat 91. Sedangkan jihad yang dihukumi sebagai fardu ain dapat ada pada Quran Surat Al-Anfal ayat 15, Quran Surat Al-Anfal ayat 16, dan Quran Surat Al-Anfal ayat 39. Sedangkan menurut macamnya, jihad dibedakan menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal di dalam Al-Quran disebutkan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 110. Sedangkan jihad secara kontekstual menurut Ar-Raghib dalam Al-Banna, jihad dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, berjuang melawan musuh secara yang kelihatan. Yang kedua, berjuang melawan setan. Dan yang ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual menurut Sabirin teridentifikasi ada tiga. Yang pertama, jihad memerangi musuh secara nyata. Yang kedua, jihad melawan setan. Dan yang ketiga, jihad mengendalikan diri sendiri. Latar belakang dari radikalisme umat agama setidaknya ada dua faktor. Di antaranya faktor yang bersifat umum dan faktor yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan radikal. Sedangkan latar belakang yang bersifat khusus, di antaranya pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat,
penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, rigid, sempit, dan penyalahgunaan simbol agama, serta masih banyak latar belakang khusus yang lainnya. Untuk bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ini ada beragam macam. Di antaranya aksi teror, bom bunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan masih banyak yang lainnya. Dampak dari radikalisme umat beragama dapat mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan vertikal, apalagi jika yang terlibat dalam radikalisme ini berasal dari kelompok agama yang berbeda. Lalu, apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi radikalisme ini? Yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, orientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif. Dan yang terakhir, menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal saat itu penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu, seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bab 12 ini, bahwa jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.